Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Salam pramuka. Salam pramuka. Halo kakak-kakak semua yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang maupun sampai Merauke, khususnya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di podcast Bayangkara. Oh ya kakak-kakak, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung saja perkenalkan saya Nikomang Tania Kavianti. Di sini saya akan memandu podcast kali ini. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberitahu sedikit mengenai podcast kali ini kepada kakak-kakak yang sedang menonton. Nah, untuk nama podcast kita adalah Teh. Teh bukan sembarang teh loh ya. Teh di sini berarti temu, enak, hebat. Nah, podcast Teh ini mengambil tema sejarah hubungan Polri dengan Pramuka Saka Bayangkara serta peranannya terhadap kreativitas anak muda. Oke kakak-kakak sekalian, udah tahu kan mengenai podcast kali ini? Nah, penasaran nggak sih siapa narasumber kita kali ini? Siapa bintang tamu kita kali ini? Dan apa aja yang bakal kita bahas kali ini pada podcast kita ini? Nah, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Oke, kebetulan sekali kakak-kakak, bintang tamu kita sudah hadir di sini. Tepatnya sudah berada di sebelah kanan saya. Mohon izin kak. Nah, untuk kakak bagaimana kabarnya hari ini kak? Astungkara masih dalam keadaan sehat walafiat. Astungkara kak ya. Nah, sebelum lanjut nih kak, mungkin kakak bisa menyapa penonton kita yang sedang menonton podcast ini. Halo adik-adikku yang berbahagia, ya. Izinkan kami menyapa adik-adik. Salam pramuka. Salam pramuka. Nah, terima kasih Kak sudah menyapa kakak-kakak kita yang sedang menonton. Nah, sebelumnya Kak, izinkan saya untuk membacakan biodata kakak sedikit. Nah, untuk nama lengkap kakak ini, kakak Ajun Komisaris Polisi Inengah Widya, SHMH. Untuk tempat tanggal lahir, Yeh Gangge, 14 Juli 1966. Nah, untuk umur usia kakak Widya sendiri yaitu 56 tahun ya Kak ya? Betul. Nah, untuk alamatnya berada di Banjar, Yeh Gangge, Desa Sudimare, Kabupaten Tabanan. Untuk pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA, PT S1 Hukum, dan PT S2 Hukum. Untuk jabatan kakak sendiri sebagai Kasat Bimas Polres Tabanan ya kak ya. Untuk pengalaman di kepolisian, yang pertama pada tahun 1987 sampai bulan November tahun 2019 di bidang reskrim kak ya. Betul. Nah yang kedua pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Bagops ya kak ya. Dan yang terakhir pada bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang nih teman-teman, kakak Widya ini menjabat sebagai Kasat Bimas Polres Tabanan ya kak ya. Nah sebelum lanjut nih kak, saya ingin bertanya, gimana perasaan kakak selama menjabat sebagai Kasat Bimas di Polres Tabanan ini kak? Terima kasih adik-adikku yang berbahagia. Selaku Kasat Bimas yang tugasnya belum begitu lama, namun ketika menginjak tugas di Bimas Polres Tabanan, kakak terinspirasi bahwa tugas pokok yang sebenarnya adalah bagaimana Polri itu bisa berada hadir di tengah-tengah masyarakat, menyelami ke psikologis masyarakat sehingga masyarakat bisa terayomi, dan di Bimas lah tempatnya untuk kita menyalurkan, menginformasikan, menitipkan pesan itu, pesan-pesan Polri, pesan-pesan pemerintah sehingga sampai di tangan masyarakat. Melalui siapa? Melalui semua tokoh-tokoh masyarakat, melalui adik-adik kita dari Saka Bayangkara maupun Saka-Saka yang lain, sehingga semua program pemerintah, semua program Polri terkait juga dengan menyambut Hari Bayangkara ke-76 maupun menjelang perhelatan dunia internasional akan Indonesia mengikuti kegiatan G20 berjalan dengan aman, kondusif, dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Dan ke depan, syukur alhamdulillah Astungkara dari
semua itu masyarakat Indonesia akan mendapatkan hikmah dan masyarakat adil makmur dapat terwujud. Saya kira seperti itu, Adik. Ya, terima kasih banyak Kak sudah menyampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Kak, langsung saja kita ke inti podcast kali ini, ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Okay. Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama nih Kak, hari ini kan kita memperingati Hari Bayangkara ya Kak ya, yang ke-76 tahun. Siap. Saya ingin tahu nih Kak, bagaimana sih perkembangan Bayangkara selama 76 tahun ini Kak? Ya, terima kasih. Bayangkara semenjak usianya ditetapkan oleh pemerintah dari tahun 1980 tidak terlalu tua menurut pendapat-pendapat para ahli. Namun demikian, di usia yang belum begitu tua ini, mari kita gunakan sarana dari program-program Saka Bayangkara, bersinergi dengan Polri sebagai induk organisasi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76 ini, bisa mengambil hikmah dari semua itu, dan umur yang begitu tidak terlalu tua ini dapat kita gunakan sebagai wahana dalam kita berinspirasi dalam membimbing dan melayani masyarakat, sehingga juga bersama adik-adik dari Saka Bayangkara bagaimana kita memposisikan agar anak-anak jadi Saka Bayangkara mulai bangkit mentalnya untuk menapak masa depannya di kemudian hari, karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Iya, betul sekali Kak. Gitu. Berarti untuk umur Bayangkara ini belum tergolong tua ya Kak ya? Belum begitu tergolong tua, namun kita tidak berpatok kepada tua atau muda, namun jangan pernah berhenti beraktivitas, jangan pernah berhenti memberikan kontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu. Ya, berarti masih bisa dikembangkan kembali ya Kak ya? Betul. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya ya kakak-kakak. Nah, pada hari ini kita memperingati Hari Bayangkara. Nah, Polri sendiri ini mengusung tema nih Kak. Temanya yaitu Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertanyaannya nih Kak, nah tadi di tema itu terdapat kata presisi Kak. Saya sendiri masih bingung Kak, sebenarnya apa sih itu presisi Kak? Mungkin Kakak bisa bantu jelaskan. Iya, terima kasih Adik. Presisi merupakan singkatan dari predictive responsibilitas berkeadilan. Ya, kaitan dengan itu ya, Polri ya di program presisinya itu memberikan pelayanan kontributif kepada masyarakat yang cepat, murah, sehingga pelayanan Polri itu cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga masyarakat dalam menyampaikan informasi ataukah mendapatkan informasi dari masyarakat tidak jauh, jalurnya tidak berliku-liku, sehingga apa yang diinginkan masyarakat cepat didapat dari Polri itu sendiri. Ya, baik Kak. Nah, masih menyangkut tema nih Kak, pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana cara Polri dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke. Cara Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan ekonomi masyarakat yang prediktif maupun ekonomi masyarakat yang tangguh, ya Polri selalu beriringan dengan komponen masyarakat. Di pandemi COVID-19 sudah kita wujudkan bersama bahwa Polri bersama unsur terkait seperti dengan unsur pemerintah daerah, unsur TNI, unsur kesehatan, akademisi, komponen kelompok masyarakat bersatu padu memberikan pelayanan baik dalam hal pencegahan, penanganan maupun pasca pandemi, sehingga masyarakat dapat merasakan kontribusi itu. Dan dari kontribusi itu Astungkara sekarang
pandemi yang sudah kita lalui selama 2 tahun ini mulai kita menunjukkan hasilnya, bahkan kita harus patut bergembira bahwa pandemi yang sudah begitu mengkhawatirkan dapat kita lalui dan masyarakat sudah mulai menampakkan aktivitasnya, karena dampak aktivitas pelayanan masyarakat baru kegiatan ekonomi masyarakat ini menggeliat, sehingga kemakmuran pasca pandemi ini mulai meningkat, sehingga ekonomi makin tumbuh, makin bertumbuh, dan Indonesia makin tangguh. Berarti kita harus bersatu padu ya Kak ya, Betul. untuk mewujudkan perekonomian juga pada masyarakat. Berarti harus ada komunikasi dengan baik ya Kak ya, dengan masyarakat juga. Ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi Polri mengusung tema, nah di podcast ini juga kita membuat tema nih Kak. Nah, tema kita adalah sejarah hubungan Polri dengan Pramuka Saka Bayangkara serta peranannya terhadap kreativitas anak muda. Pertanyaannya nih Kak, kenapa peran Polri atau Bayangkara penting dalam membangun kreativitas anak muda? Cocok sekali ya Kak ya untuk anak muda zaman sekarang ini. Silakan Kak. Terima kasih. Hubungan komunikasi, hubungan Polri dengan anak-anak muda itu sangat diharapkan oleh kita semua, karena berkat anak muda di Satuan Saka ya, kita semua berkontribusi dalam membangun keutuhan dari karakter bangsa ya, utamanya anak muda sebagai inspirator penerus bangsa, mulai bangkit ya, membangkit jiwanya, sehingga dari kebangkitan jiwa psikologis anak muda dapat digunakan dalam hubungan kerja komunikasi dengan Polri, sehingga Polri dapat menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat, utamanya ketika Polri ingin menyampaikan gagasan kepada masyarakat, selalu akan mengharapkan kontribusi dari semua pihak, sehingga anak muda dapat ke depannya ketika menamatkan pendidikan di tingkat SLTA secara formal, psikologinya sudah siap mental untuk melakukan jenjang ke alih eselon pendidikan ke pendidikan tinggi, karena di pendidikan tinggi membutuhkan pemikiran, kesiapan mental yang luar biasa, sehingga masa depan anak-anak itu terjamin kelangsungannya. Saya kira itu deh. Berarti peran Polri ini sangat penting ya Kak ya untuk anak muda. Sangat penting sekali. Guna menumbuhkan kreativitas juga Kak ya. Siap. Nah, sebelum lanjut nih Kak, sudah lama nih kita berbincang-bincang Kak. Mungkin kita bisa minum santai dulu Kak. Silakan dinikmati Kak hidangannya. Kebetulan juga spesial banget ya Kak ya minuman kita hari ini sesuai dengan podcast kita teh. Nah, kita juga sekarang minum teh Kak. Mungkin bisa dinikmati Kak. Terima kasih. Ya. Ini Kak. Silakan Kak. Gimana Kak rasa tehnya, manis Kak? Ya, seperti rasa tehnya seperti materi kita hari ini. Sangat manis ya Kak ya. Sangat manis ya. Dan semoga juga materi kita ini bisa dijadikan sebagai motivasi ya Kak ya, untuk yang menonton. Mungkin Kakak mau menyantap jajannya Kak? Terima kasih. Ya, bisa dilanjut Kak? Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kakak-kakak. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Nah, pertanyaan keempat nih Kak. Apakah ada Kak contoh kreativitas anak muda saat ini yang berhubungan dengan Bayangkara atau Polri itu sendiri? Ya, terima kasih. Sangat banyak sekali. Kita bisa membuktikan geliat dari Saka ya, yang dibawakan oleh anak-anak muda kita itu sangat luar biasa membantu Polri, utamanya ketika operasi kepolisian yang lalu ya, itu
Idul Fitri itu Kak ya? Ya, kaitan dengan Idul Fitri luar biasa bantuannya. Pertama, adik-adik Saka keberanian untuk tampil di depan publik itu menggembirakan buat kakak-kakak di kepolisian. Yang kedua, program-program yang ada kaitannya tujuan operasi itu tersampaikan, dan kita lihat hasilnya sedengkara di operasi kepolisian yang lalu kaitannya dengan hari Idul Fitri itu pelanggaran, kecelakaan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Itu berkat dari bagaimana adik-adik Saka menyampaikan pesan-pesan itu di titik-titik bersentuhan dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, sehingga maksud-maksud dari kegiatan operasinya dapat tersampaikan dengan utuh. Dan kita lihat juga kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kaitannya dengan penyampaian pesan pemerintah, utamanya bagaimana menghindari anak-anak muda terlibat narkoba, bagaimana menghindari anak-anak terlibat dengan hal-hal yang negatif yang ya Kak berbau minuman keras. Itu bisa kita lihat secara kasat mata. Namun demikian, kita tidak pernah berhenti mengajak adik-adik Saka untuk terus berinovasi, karena inovasi anak muda adalah wujud kreativitas anak muda yang kedepannya menjadi tolak ukur keberhasilan, ketangguhan anak muda, karena ketangguhan karakter anak muda ini membawa misi ke depan bagi anak-anak muda. Ketika dia menapak dewasa, sudah siap menapak masa depan yang lebih baik. Saya kira itu aja. Ya. Nah, masih berkaitan dengan soal yang sama Kak. Ya. Apakah ada program Polri yang dapat memberikan pembinaan dan reformasi kepada anak-anak muda, khususnya saya nih Kak? Saya kan masih muda nih Kak. Ya. Jadi apakah ada program Polri Kak? Program Polri ke depan masih banyak sekali yang membutuhkan kehadiran, dukungan, dan kesiapan adik-adik dari Saka maupun pemuda-pemuda lain. Karena apa? Karena tanpa dukungan anak-anak muda, otomatis upaya Polri dalam membawa misinya, yaitu jangan pernah berhenti memberikan sesuatu yang terbaik, itu akan tidak terwujud. Nah, dengan adanya begitu, ke depan ini Polri terus akan mengharapkan bantuan, dukungan, baik secara moral maupun spirit ya, sehingga Polri ini ke depan dapat lebih respon dalam pelayanan masyarakat. Utamanya kita melihat banyak di luar sana anak-anak muda yang disiplinnya kurang ya. Kita lihat dibandingkan dengan anak muda kita yang di Saka. Nah, sudah barang tentu inilah tangan-tangan Polri yang kita gunakan nantinya ke depan untuk menyampaikan, sehingga Tut Uriandayani di depan memberikan contoh, di tengah bersama-sama, di belakang memberikan dorongan. Ketika berada di depan, mari kita wujudkan teladan kita, ya. Mari kita wujudkan permulaan kita dari kita, sehingga masyarakat, anak-anak muda yang lain mengikuti. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah, mari kita hanya jangan bicara saja, wujudkanlah hal itu dalam bentuk kegiatan bersama, ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dapat kita lalui bersama-sama unsur masyarakat maupun anak muda, termasuk juga Saka. Sedangkan berada di posisi di belakang sebagai pendorong kita kepada adik-adik Saka, kepada anak-anak muda, agar anak-anak itu bangkit menempuh cita-citanya. Karena anak-anak itu jangan sampai hanya bercita-cita. Ya, tapi tidak diwujudkan ya Kak. Cita-cita harus ada dari anak muda itu. Ya, betul, kemudian Kak. Dari cita-cita itu harus ada target. Ya, betul. Ya, ketika cita-cita saja tanpa ada target, kita akan terang-angan. Ya.
Ya, ketika kita punya cita-cita, harus punya target. Target kita apa? Berapa lama? Dengan siapa kita harus bersentuhan, harus beriringan, sehingga dengan adanya target-target itu kita bisa lalui apa yang kita inginkan. Sehingga ketika kita berhasil, itu merupakan wujud dari niat kita. Ketika kita tidak berhasil, kita sudah siap mental untuk itu. Betul Kak, betul. Iya. Kita Berarti kita harus sebagai anak muda nih Kak ya, berarti kita harus mempersiapkan benar-benar matang ya Kak ya, secara matang, supaya nanti kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap nih Kak menerima konsekuensinya. Iya, kenyataan-kenyataan itu harus kita siap. Tapi Kakak yakin berkat dari semua latihan-latihan materi-materi yang diterima oleh adik-adik di Saka itu sudah barang tentu ini sudah bekal ya, merupakan wujud bekal dari adik-adik Saka maupun anak-anak muda yang lain untuk menapak ke masa depan itu sudah siap gitu. Karena masa depan tuh anak-anak muda masih panjang. Betul, tidak ada kata terlambat untuk berinovasi, berinspirasi, sehingga nanti dari semua itu menjadi landasan, ada niatan pada anak muda itu untuk bangkit menata masa depan. Iya, betul sekali Kak. Berarti belum ada kata terlambat ya Kak ya untuk meraih cita-cita. Nah, untuk generasi muda penerus bangsa, pas banget nih kalian harus dengerin kata Kakak Widya untuk sebagai motivasi. Oke, lanjut ya Kak ya, pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak sendiri mengenai generasi muda saat ini? Apakah sudah bisa menunjukkan kreativitas serta peran aktifnya membantu Polri dalam pelayanan masyarakat? Anak muda, khususnya anak di Saka Bayangkara, sudah sangat menunjukkan sekali sikap-sikap dewasa, yang ketika umurnya anak-anak belum begitu begitu jauh, tetapi anak-anak muda kita khususnya di Saka sudah menunjukkan identitas dirinya sebagai anak muda yang berkarakter ya, sudah mengajak dewasa. Karena ketika sudah mengajak dewasa, anak-anak sudah patut meneladani dirinya untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian respon dari masyarakat terhadap kegiatan adik-adik Saka Bayangkara, harapan ke depan jangan pernah berhenti dari sini. Masyarakat masih terus membutuhkan inspirasi dari anak-anak Saka, sehingga anak-anak Saka itu dapat diterima di semua lini di masyarakat, dan juga sebagai kepanjangan tangan dari aparat Polri dalam kesehariannya dalam membina masyarakat. Karena apa? Karena Polri jumlahnya, kalau kita lihat dari persentase jumlah Polri dengan masyarakat tidak begitu ideal ya, karena jumlah Polri tidak terlalu banyak, sedangkan masyarakat khususnya banyak. Yang tidak ideal ini Polri tidak pernah berhenti. Kalau kita berhenti, itu adalah upaya yang tidak bagus dari untuk aparat. Masyarakat ya Kak. Ya. Masyarakat membutuhkan upaya maksimal dari aparat. Nah, melalui anak muda inilah kita berharap target-target Polri dalam pembinaan, mewujudkan masyarakat yang tentram, damai seperti visi misi Polri, ya terwujudnya masyarakat Kabupaten Tabanan yang damai, sejuk, makmur, itu bisa diwujudkan. Ya, seperti itu. Berarti dengan bantuan anak muda juga sangat membantu ya Kak ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, sebagai pelopor disiplin yang Bapak Kakak sampaikan tadi, anak muda ini adalah pelopor disiplin. Ketika disiplinnya sudah muncul, murni dari dari diri sendiri, tidak disiplin dipaksakan. Yakin dan percaya anak-anak muda itu akan menemukan jati dirinya. Karena ketika anak muda itu sudah menemukan jati dirinya, akan terwujud keikhlasan untuk berbuat tanpa adanya tekanan atau paksaan atau arahan-arahan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Namun demikian,
ke depan jangan pernah berhenti adik-adik Saka meminta tuntunan dari senior-senior dari Polri, dari senior-senior yang telah purna tugas, karena semua itu adalah akan memberikan bekal dan warna kepada adik-adik Saka ke depan, sehingga kedewasaan berpikir, kedewasaan berinovasi tidak berhenti hanya sampai di sana saja. Ya, baik Kak, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Tidak terasa ya Kak ya, sudah melalui beberapa pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan Kakak untuk Pramuka Saka Bhayangkara, terutama Saka Bhayangkara cabang Tabanan? Ya, harapan Kakak ke depan, ya. Ya Kak, ke depannya. Ya, ke depan, ya. Kalau yang sudah berlalu, harapan Kakak sudah seperti terpenuhi ya. Adik-adik sudah dewasa, sudah berinovasi, membantu. Harapan ke depan, pertama, teruskan inovasi kreativitas anak-anak ya ketika anak-anak melakukan aktivitas kepanduannya di Saka ya. Yang kedua, jangan pernah berhenti berkomunikasi dengan senior-senior, kakak-kakak di kepolisian maupun di pemerintah daerah. Siap. Karena dengan berhenti berkomunikasi itu berarti kita berhenti dalam menerima ilmu atau panduan-panduan dari. Yang ketiga, jangan pernah takabur, jangan pernah sombong. Siap Kak. Jangan pernah angkuh dalam bergaul, karena sekarang kita saatnya untuk berangkulan, menunjukkan respon pergaulan yang humanis ya Kak, yang kreatif, sehingga terwujud masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, sesuai dengan harapan Polri, makmur masyarakatnya ya. Itu menjadi kenyataan di kemudian hari, tidak hanya sebatas retorika belaka. Ya, betul sekali Kak. Ya, saya kira gitu. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah memberikan harapan yang sangat amat banyak dan sangat amat bagus. Semoga kedepannya Saka Bhayangkara cabang Tabanan dapat merealisasikan yang Kakak harapkan kedepannya. Astungkara. Nah Kak, kita sudah di penghujung acara podcast kita kali ini, sudah dapat diakhiri. Mohon izin Kak untuk mengakhiri podcast kita kali ini. Sebelum mengakhiri, apa ada pesan dan kesan Kakak untuk kakak-kakak yang sedang menonton? Mungkin pesan Kakak untuk kakak-kakak yang sedang menonton di rumah seperti apa, dan kesannya juga Kak? Ya, kesan-kesan Kakak sangat berbahagia sekali, karena mungkin inilah kesempatan Kakak gunakan untuk menyampaikan sesuatu niatan-niatan yang baik kepada adik-adik, karena kedepannya kita terus akan berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena masyarakatlah kita menjadi dewasa. Ya, betul sekali. Ya. Untuk pesannya mungkin ada Kak yang ingin disampaikan? Pesan ya kepada adik-adik yang belum pernah mengenyam di Saka ya Kebhayangkaraan maupun di Saka-Saka lain. Mari ketika adik-adik sudah menginjak tingkat SLTA, bergabunglah di Saka-Saka Bhayangkara, karena disinilah tempat adik-adik kita untuk mendapatkan nilai tambah, nilai lebih, keilmuan baik, pengalaman. Karena di Saka Bhayangkara, untuk adik-adik ketahui anak-anak SMA, di Saka Bhayangkara ini adalah programnya cukup banyak, ya. Betul sekali. Jaringan komunikasinya cukup luas dan kegiatannya pun beragam, sehingga dari semua itu adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang mungkin adik-adik citakan selama ini. Utamanya bagaimana adik yang dulunya tidak disiplin di rumah, akhirnya ada waktu untuk kita belajar disiplin. Kemudian juga ketika adik-adik sedang bermain di rumah, ketika waktu bermain adik-adik itu digunakan untuk hal yang positif, ikut kegiatan kepramukaan, kepanduan, disinilah hal-hal yang berbau ya niat-niatan negatif atau pergaulan-pergaulan bebas itu tidak akan
dapat dihindari. Tidak dapat dihindari atau terlupakan, sehingga hal-hal yang positif muncul dari adik-adik SLTA. Mari terus bergabung dengan Saka Bayangkara Tabanan, cabang Tabanan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Tabanan, AKBP Renepli Dian Chandra SIK MA, dengan wakil beliau Bapak Dodi Monsa SIK MSI MIK, merupakan teladan kepada masyarakat dan kepada adik-adik yang akan terus diberikan motivasi. Mari ikuti program Bapak Kapolres Tabanan yang sudah dapat restu dari Bapak Kapolda Bali. Kita kumandangkan, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betul sekali, Kak. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ayo mulai dari sekarang kita berbuat baik. Dari sekarang kita memikirkan masa depan kita. Dari sekarang kita berbenah untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan termasuk juga untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Kak. Wah, sepertinya Kakak sangat semangat ya Kak ya. Podcast kali ini bagus sekali Kak. Terima kasih Kak atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya Kak ya. Yeah. Mohon izin saya tutup Kak ya podcastnya. Silakan. Oke kakak-kakak sekalian, kita sudah mengakhiri podcast kita kali ini. Nah, semoga apa yang dijelaskan oleh Kak Inena Widya tadi berguna, bermanfaat, serta dapat dijadikan motivasi kepada kakak-kakak yang sedang menonton. Dan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Saka Bayangkara Cabang Tabanan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Beli pai asih, beli pompa. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Om. Salam Bayangkara. Salam Pramuka. Terima kasih Kak. Salam Pramuka. Kami keluarga besar Saka Bayangkara Cabang Tabanan mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-76 tahun 2022. Selamat Hari Bayangkara yang ke-76 tahun. 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 Selamat Hari Bayangkara yang ke-76. Selamat Hari Bayangkara yang ke-76. Selamat Hari Bayangkara yang ke-76. Bayangkara, saya main-main. Teruslah menjadi teladan di setiap langkah kehidupan kita. Bayangkara yang terbaik. Bayangkara itu Keren. Bayangkara tetap semangat. Kata untuk Bayangkara, Bayangkara itu hebat. Bayangkara selalu di hati. Bayangkara itu Mantap. Bayangkara tetap presisi. Bayangkara selalu di hati. Satu kata untuk Bayangkara. Bayangkara selalu di hati. Saka Bayangkara Cabang Tabanan. Pasukan obor bintang.